Kongres PDI Perjuangan keempat yang akan digelar pada bulan April mendatang di Bali hanya akan mengukuhkan Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum untuk periode 2015-2020. Keputusan itu sesuai dengan bahasan Rakernas PDI Perjuangan di Semarang September tahun lalu, di mana seluruh kader PDIP secara aklamasi menyetujui Megawati kembali memimpin partai berlambang banteng tersebut. Menurut Ketua DPD 1 Bali yang juga Ketua Panitia Daerah Kongres Iwayan Koster, penetapan Megawati sebagai Ketua Umum karena sejauh ini belum ada kader PDIP yang bisa menandingi kepiawaian Megawati. Presiden Joko Widodo yang merupakan kader PDI Perjuangan juga menyatakan Megawati masih layak menduduki posisi Ketua Umum dan mampu menjaga kesolidan kader PDI Perjuangan. Ya, yang pertama saya melihat Ibu Megawati masih penuh semangat, masih sangat sehat, insya Allah masih sehat. Dan yang kedua, untuk menjaga kesolidan partai, karena beliaulah yang bisa mempersatukan seluruh kader partai. Terpilihnya kembali Megawati Soekarno Putri secara aklamasi sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan menunjukkan belum ada kader lain yang mampu menggantikan figur senior tersebut. Atau memang hanya Terah Soekarno yang bisa memimpin PDI Perjuangan? Pemirsa, Kongres PDIP keempat yang akan digelar bulan depan di Bali akan langsung mengukuhkan Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum periode 2015-2020. Terpilihnya kembali Megawati Soekarno Putri secara aklamasi sebagai Ketua Umum PDIP menunjukkan belum ada kader lain yang mampu menggantikan figur senior tersebut. Ya, untuk membahas hal ini sudah hadir peneliti CSIS, J. Kristiadi. Selamat siang, Mas Kris. Selamat siang Mas Kris, hadir bersama kami. Betul. Besok Kongres PDIP 9-12 April di Sanur ya. Ini nampaknya tidak akan ada agenda yang cukup baru, kecuali mungkin ada isu-isu yang menyangkut Puan dan sebagainya. Tapi kalau misalnya kita lihat, ada yang mengatakan PDIP ini seperti halnya dengan partai-partai lain yang hanya mengandalkan figur. Itu benar ya adanya? Ya begini, karena kita ini masyarakat yang masih sangat feodal, ya kan? Dan partai-partai yang muncul itu partai-partai yang saya kira usianya baru ada 20 tahun. Sehingga memang penataan kelembagaan memang baru terjadi dan mungkin juga tidak terlalu mudah. Ya, satu-satunya modal adalah figur. Figur dijadikan ikatan semua daripada masing-masing partai. Tapi berbahayanya figur itu kalau kemudian juga tidak mentransformasi karisma seorang figur, partai itu akan mengalami suatu proses yang pembusukan. Karena apa? Karena tidak mungkin figur seseorang itu bisa dipertahankan terus-menerus tanpa kemudian mentransformasi karisma dan otoritasnya itu menjadi lebih demokratis. Sebetulnya kalau PDIP pada tingkat tertentu itu terjadi. Karena apa? Karena sebetulnya yang muda-muda banyak tuh. Yang muda-muda di PDIP itu sudah banyak juga menempati pos-pos penting ya. Kita bisa sebutlah siapa namanya, misalnya seperti Mas ya beberapa lah yang kita tahu tuh. Tapi memang untuk menggantikan figur sekarang ini mungkin dianggap terlalu riskan, karena memang justru masa-masa sekarang ini PDI mengalami suatu proses bagaimana konsolidasi di dalam kemenangan PDIP, pemenang nomor 1 pemilu kemarin itu, DPRD itu, DPR bagaimana kemenangan itu juga bisa dimanfaatkan untuk mengkonsolidasi. Karena sekarang ini menurut saya yang terjadi sudah mulai terjadi dekonsolidasi ya, bahkan PDIP kemudian juga sudah punya presiden sendiri yang sudah disetujui dan direstui oleh ketua umumnya ya, tapi masih saja diserang-serang oleh unsur-unsur PDIP juga. Bahkan yang paling aneh bahwa salah satu tokoh PDIP yang juga setuju atas usul, misalnya setuju tuh lakukan angket tuh terhadap Jokowi ya, mengenai kasus mengenai soal remisi dan sebagainya atau yang lain-lain lah. Ini saya kira sangat disayangkan kalau kemudian seperti itu. Ya. Oke, Mas Kris, kita sapa dulu, kita sudah tersambung dengan Bapak Andreas Pereira, ini Ketua DPP PDIP. Halo, selamat siang. Selamat siang. Halo, selamat siang Pak. Kami menunggu Anda di Studio Berita 1. Sayangnya Anda tidak jadi hadir di sini. Mohon maaf, saya belum bisa hadir di situ. Selamat siang Pak Kristiadi. Halo Mas, apa kabar?
Maaf, saya belum bisa hadir hari ini. Ya baik, Mas Andreas. Ya. Ini kita ada judul topiknya saja, aklamasi mengenai posisi Ibu Mega sebagai Ketua Umum di Kongres keempat di Bali nanti. Ada pertanyaan umum dari para masyarakat, Mas. Ini kenapa sih selalu Ibu Mega lagi, Ibu Mega lagi? Adakah jawaban dari pihak PDIP mengenai hal tersebut? Ya, ya secara normatif memang kemarin di dalam rapat kerja nasional itu merekomendasikan untuk ke Kongres untuk memutuskan mengukuhkan kembali Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum. Nah, rapat kerja nasional itu adalah forum rapat kerja yang tertinggi, sementara forum pengambilan keputusan itu di Kongres. Dan di dalam rapat kerja nasional itu dihadiri oleh para ketua-ketua partai di tingkat kabupaten, juga di tingkat provinsi yang juga akan hadir kembali di tingkat Kongres nanti. Ini memang ya, rekomendasinya seperti itu. Ya baik. Lalu sebenarnya untuk selama 4 kali Kongres kan PDIP sudah 4 kali nih ya Pak Andreas ya. Nah selama 4 kali kan selalu Ibu Megawati. Secara pemilihan, sebenarnya sistem di internal PDIP seperti apa? Kalau ya dari bawah mengusulkan seperti itu, ya kenapa nggak boleh? Oh tidak, kita hanya ingin mengetahui apakah sangat bisa dikatakan auranya dan gaya kepemimpinan Ibu Megawati ini sangat tidak terkalahkan begitu sehingga 4 kali Kongres masih terus direkomendasi oleh para anggota partai begitu. Ya memang ya situasi di PD Perjuangan seperti itu gitu. Dalam arti bahwa ya kehendak dari masyarakat, terutama kehendak dari para konstituen partai yang kami selama ini juga ke daerah-daerah melakukan konsolidasi. Ya di tengah situasi politik saat ini, ya memang partai ini membutuhkan pemimpin yang mampu mempersatukan partai. Ya kemudian kita tidak terlalu banyak sibuk dengan urusan-urusan pemilihan ketua umum, tapi kita akan lebih banyak fokus pada mempersiapkan program-program partai yang berorientasi pada apa yang menjadi moto PDI Perjuangan, yaitu berjuang untuk kesejahteraan rakyat. Jadi di dalam Kongres nanti ya akan lebih banyak fokus pada bagaimana pembahasan yang menyangkut program partai. Tidak lagi kita bicara terlalu sibuk dengan urusan-urusan pemilihan ketua yang bisa menjadi faktor pemecah belah di partai. Yep. Mas Andreas, menurut Anda regenerasi partai PDIP ini, kalau bukan soal bisa terjadi kapanpun dan itu berlangsung secara alamiah. Ya selama kemanusiaan hidup pasti terjadi regenerasi, tapi regenerasi juga harus kita lihat secara alamiah, tidak bisa kita paksakan gitu. Dan apa yang terjadi di PDI Perjuangan adalah suatu proses politik yang sangat wajar. Ya. Baik Mas Andreas, nanti kita akan kembali berbincang ya. Ya, sebenarnya menarik ya, bisa dikatakan dari jawaban Mas Andreas bahwa sosok Ibu Mega ini masih belum tergantikan lah sampai detak ini. Pak Andreas, kami harus jeda sebentar. Ya, oke. Nanti kita akan kembali berbincang ya dengan Mas Andreas dan Mas Kris, tapi setelah jeda berikut.